Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Genretsuke Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, setelah Tan Yun bertemu dengan Tan Jinjing, dia menuju pavilion Tongtian untuk menukarkan batu rohnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah Tan Yun dan Wan Chitong sampai ke lantai 12, di dalam suatu ruangan, Wan Chitong memasuki formasi teleportasi. Dia melambai ke Tan Yun dengan ramah. Tan Yun yang dengan hormat menjawab, "Senior, di pavilion Tongtian ternyata ada sesuatu seperti ini di dalamnya. Saya khawatir hanya sedikit orang yang tahu bahwa ada formasi teleportasi di sini." Wan Chitong mengangguk dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, orang harus waspada terhadap hati orang yang jahat. Jika lelaki tua ini meletakkan semua batu roh di pavilion Tongtian, itu akan sangat berbahaya." Dengan lambaian tangan kanannya, sebuah batu roh melesat ke alur yang membuka formasi teleportasi. Segera, ruang terdistorsi dari formasi teleportasi, kemudian mereka menghilang. Detik berikutnya, mereka berdua muncul di istana yang megah. Tan Yun hendak melihat ke belakang. Ketika ia ingin melakukannya, Wan Chitong mengingatkannya, "Teman kecil, aula ini adalah rumah harta pavilion Tongtian. Orang tua ini harus berhati-hati. Oleh karena itu, Anda tidak boleh melihat pemandangan luar." "Junior mengerti," jawab Tan Yun. Tan Yun membuka tas binatang roh tanpa suara, dan segera suara muncul di benak kera iblis dan singa naga emas. "Selama tidak ada yang mengambil tindakan terhadapku, kalian akan tunggu perintahku. Jika seseorang menyerangku, kalian harus segera keluar." Setelah memberikan perintah, Tan Yun mengikuti Wan Chitong ke lantai 2. Tan Yun menemukan bahwa di aula, selain pintu yang tertutup, tidak ada jalan keluar. Bahkan tidak ada jendela. Ini seperti istana besar yang tertutup. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam dengan topeng seperti hantu melayang melewati Tan Yun dan berlutut di depan Wan Chitong. Segera setelah itu, ratusan orang juga ikut berlutut. Tan Yun menemukan bahwa ada 490 orang. Tan Yun ingat dengan jelas ketika dia membunuh pasukan bayangan. Dia mengetahui dari orang itu bahwa Fang Changhai memiliki 500 orang pasukan bayangan. Awalnya kera tua telah membunuh 9 orang, lalu menangkap Yu Ying. Jadi selain 10 orang itu, tersisa 490 orang. Orang-orang di depannya ini jelas adalah pasukan bayangan. Tan Yun menebak bahwa karena Wan Chitong adalah wakil komandan pasukan bayangan, maka Yu Ying tidak diragukan lagi adalah pemimpinnya. Tan Yun bersabar dengan keinginannya untuk membuat semua orang menuju kepunahan, dan dia ingin melihat situasi dulu. Mungkin ada rumah harta karun sebagai penyimpanan batu roh di aula. Wan Chitong lalu melambaikan tangannya ke semua orang. "Ya, bangunlah kalian." Setelah 489 orang berdiri dengan hormat, mata mereka tertuju pada Tan Yun. Mata mereka memancarkan kilau haus darah. Wan Chitong tiba-tiba berbalik menatap Tan Yun, menunjukkan keganasannya. "Hahaha, Tan Yun, anak sialan, berani membunuh cucuku dan tetua ketiga dari divisi senjata gerbang dalam. Hari ini, lelaki tua ini akan mengikismu hidup-hidup. Terakhir kali, aku tidak bisa membunuh Shen Qingyu. Itu adalah keberuntungannya. Tetapi kali ini aku akan membunuhmu." Tiba-tiba 489 sosok berkedip mengelilingi Tan Yun. Wan Chitong mengira Tan Yun akan ketakutan, tetapi Tan Yun malah dengan tenang menepuk jubahnya dan berkata dengan ringan, "Yu Ying telah ditangkap olehku, dan aku akan takut pada kalian yang bersembunyi di kegelapan sepanjang hari. Dasar kalian sampah." Wajah Wan Chitong berubah drastis. "Tuan komandan ditangkap olehmu?" Pasukan bayangan yang lainnya pun terkejut. Mereka mempercayai kata-kata Tan Yun karena mereka tahu bahwa pemimpinnya memang bernama Yu Ying.
Selain mereka, tidak ada orang luar yang tahu tentang ini. Karena Tan Yun dapat memanggil nama pemimpinnya, maka pemimpinnya itu pasti benar-benar ditangkap. Tapi mereka tidak bisa mengetahui bagaimana semut di alam pemurnian jiwa tingkat 5 bisa menangkap pemimpin mereka. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Wakil komandan, apakah ini mengejutkanmu? Tapi begitu saja, kamu membawaku ke istana tertutup ini, jadi itu sesuai dengan niatku untuk membunuhmu. Hanya kamu, bajingan kecil, akan menangkapku? Jangan bercanda. Siapa yang kamu takuti? Katakanlah, dari mana kamu mengetahui nama pemimpinku? Kalian jangan percaya dia bisa menangkap pemimpin kita hidup-hidup." Setelah itu, Wan Sitong mendekati pasukan bayangan di alam jiwa ilahi dan berteriak, "Berikan aku mayat Tan Yun." Bawahan patuh. Orang itu segera memutar cakarnya dengan tangan kanannya seperti hantu terbang menuju Tan Yun. "Keratua, bunuh dia untukku." Tan Yun berdiri, matanya yang bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Dengan suara yang kuat, kera iblis setinggi manusia keluar dari tas binatang, mengambil tongkat hitam, dan membawa ruang yang runtuh. Dia lalu membantingkan ke kepala pasukan bayangan itu. "Tidak!" Jeritan itu tiba-tiba terputus. Jiwa yang bermartabat, tengkoraknya, dan bahkan seluruh tubuhnya berubah menjadi bunga kematian yang mekar. Darah dan tulang yang patah terciprat, dan jiwa dalam benaknya belum terbang keluar, dipukuli sampai mati oleh kera iblis. Wan Sitong segera memerintahkan, "Itu adalah binatang roh tingkat 4. Bunuh dia dan Tan Yun bersama-sama." Saat pasukan bayangan bergegas menuju kera iblis dan Tan Yun dengan tegas berteriak, "Keratua, kamu akan berurusan dengan musuh alam jiwa ilahi dan bunuh mereka semua. Orang besar, semua musuh di alam pemurnian jiwa tingkat sempurna diserahkan padamu dan bunuh mereka semua." Raungan singa menggetarkan aula dan tiba-tiba seberkas cahaya keemasan keluar dari tas binatang Tan Yun, berubah menjadi binatang tingkat 3 setinggi 150 kaki, singa naga emas. Singa itu seperti kilat besar, sayap menyapu dengan keras di ketinggian rendah ke arah tubuh pasukan bayangan. Segera dalam kabut berdarah, puluhan pasukan bayangan dimurnikan jiwanya dan meledak berkeping-keping. Sekarang, saat singa naga emas memasuki tahap dewasa tingkat ketiga, kekuatannya telah meningkat pesat dan kultivator di alam pemurnian jiwa akan mati ketika sayapnya bertabrakan. Di istana besar, kera iblis pembunuh melompat sangat cepat dan berkedip-kedip di samping pasukan bayangan di alam jiwa ilahi. Setiap kali mengayunkan tongkat, itu meledakkan orang yang dilewatinya. Pada saat-saat berikutnya, kera iblis pembunuh dan singa naga emas membantai semua orang. Mereka yang kuat di alam jiwa ilahi di depan kera iblis, kekuatan dan kecepatan mereka sangat lemah. Istana dipenuhi dengan tulang patah ada di mana-mana dan darah membasuh seluruh istana seperti darah. Dalam kabut berdarah, Tan Yun masih berdiri dengan tangan di belakangnya, mengabaikan semua yang ada di depannya. Pada saat ini, 188 tentara yang tewas dari alam pemurnian jiwa telah dibantai oleh singa naga emas. Hanya 5 orang di alam jiwa ilahi tingkat 5 dan tingkat 7 alam jiwa ilahi yang masih hidup. Ke-6 orang itu ketakutan, wajah mereka menjadi pucat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan memiliki 2 makhluk roh yang begitu kuat. "Cepat keluar dari aula dan minta bantuan Master!" Wan Sitong berteriak dan terbang menuju pintu istana yang tertutup terlebih dahulu. 5 yang lainnya mengikuti dari belakang. Ukuran kera iblis segera meroket hingga 30 kaki. Bahkan dengan lompatan, dia bisa melintasi ketinggian rendah dan muncul di atas kepala 6 orang, mengayunkan tongkat raksasa dan menghancurkan dengan keras. "Tidak, wakil komandan, tolong!" Segera, 3 orang tidak bisa mengelak dan mati secara tragis di bawah tongkat raksasa tanpa tulang tersisa. 2 jiwa mati lainnya di alam jiwa ilahi terkena ujung tombak raksasa di tengah penghindarannya.
Bahu mereka langsung pecah dan darah menyembur dari mulut mereka sebelum jatuh ke tanah. Tubuh seperti bukit dari kera iblis jatuh menginjak-injak mereka sampai mati. Wan Sitong ingin melarikan diri dan menuju gerbang kuil dengan tergesa-gesa. Kemudian dia berhenti, dia berbalik untuk membunuh Tan Yun. Dia jelas ingin menangkap pencurinya dulu. Dengan gelombang lengan kanan kera iblis, tongkat raksasa di tangannya seperti roda angin hitam. Dengan petak-petak ruang gelap gulita yang runtuh menghantam ke arah Wan Sitong. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Wan Sitong tidak dapat mengelak. Jadi dia harus melawan mati-matian untuk mendapatkan sinar kehidupannya. Wan Sitong meraung, memegang pisau di udara dan menggesekkannya ke belakang. Tiba-tiba cahaya pedang putih sepanjang ratusan kaki menghantam tongkat raksasa itu. Ketika cahaya pedang kekuatan kuno menebas tongkat raksasa, dalam tatapan putus asa dari Wan Sitong, pedangnya sendiri yang cukup untuk membunuh tingkat ke-6 alam jiwa ilahi hancur begitu saja. Tidak! Di tengah jeritan tragis Wan Sitong, tongkat itu menghantam Wan Sitong dengan kecepatan yang tidak berkurang. Tubuh Wan Sitong terkoyak, 7 jiwanya muncul dari mayat yang berserakan, dan ratusan jiwa setelah kematian jiwa lainnya mengambang di istana dengan ngeri. Dalam menghadapi hidup dan mati, roh-roh ini meskipun ketakutan, tidak satupun dari mereka memohon belas kasihan. Tan Yun, kamu anak yang tercela dan tidak tahu malu. Kamu tahu bahwa lelaki tua ini pasukan bayangan, tetapi kamu dengan sengaja datang ke sini, berpura-pura tidak mengetahuinya. Tan Yun lalu mencibir, aku datang tentu saja untuk membunuhmu. Mungkinkah aku berani datang hanya untuk mati? 7 jiwa dari Wan Sitong memandangi jiwa ratusan pasukan bayangan. Tiba-tiba dia meraung, lari dari aula. Selama salah satu jiwa kalian melarikan diri, kalian dapat memberitahu Tuan dan biarkan Tuan membalaskan dendam kita. Ratusan jiwa berebut keluar dari teriakan kematian, mencoba melarikan diri dari gerbang istana dengan melewati kera iblis. Kera tua, tinggalkan satu jiwa yang hidup dan semua jiwa lainnya akan dibunuh. Tan Yun memerintahkan dengan acuh tak acuh. Setelah kera iblis pembunuh merespon, energi iblis hitam mengerikan di tubuhnya melonjak keluar dan langsung menelan semua jiwa. Para jiwa dengan cepat dimusnahkan dalam ratapan pembunuhan. Saat bernafas, hanya jiwa Wan Sitong yang masih hidup, tidak dapat bergerak dalam energi jahat. Ketika Tan Yun hendak menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan jiwa ilahi dari Wan Sitong, mata jiwa Wan Sitong melewatkan sentuhan ketegasan, dan dia lebih memilih untuk melenyapkan dirinya sendiri. Tan Yun lalu melihat ke sekeliling istana yang berlumuran darah, berkata sambil berpikir, kera tua, naik ke atas dan periksa apakah ada orang. Kera iblis tiba-tiba menyusut, berubah menjadi setinggi manusia dan bergegas menaiki tangga menuju ke lantai 2. Saat Tan Yun memberi isyarat, 490 cincin Qian Kun yang tersebar di istana dibawa ke cincin Qian Kun milik Tan Yun. Orang besar tetap di sini. Jika seseorang datang, kamu bisa menangkapnya hidup-hidup. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, panggil aku. Tan Yun menyapa singa naga emas itu dan berjalan menuju istana lantai 2. Setelah sampai di istana lantai 2, dia tidak menemukan siapa-siapa. Tan Yun kemudian naik ke lantai 3, 4, dan 5. Tetap saja tidak ada siapa-siapa. Tuan, pintu lantai 6 terkunci. Pada saat ini, suara kera iblis terdengar dari atas. Kemudian Tan Yun datang ke pintu istana yang terkunci itu di lantai 6. Dengan tendangan keras dari kera iblis, gerbang istana ditendang menjadi berkeping-keping. Kemudian, saat dia menerobos pintu, sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari istana berlantai 6. Setelah Tan Yun melangkah lurus ke pintu istana yang rusak, yang terlihat adalah lautan batu roh. Di sana terdapat batu roh kelas terbaik, kelas tinggi, dan kelas menengah ditumpuk di tanah. Tan Yun menahan kegembiraannya, mengeluarkan 100 cincin Qian Kun, dan sambil mengumpulkan batu roh, dia menghitung jumlahnya.
Sesaat kemudian, setelah 100 cincin Qiankun diisi, lalu kembali mengisi 80 lagi. Tan Yun menghitung semua batu roh di tubuhnya. Saat ini, batu roh terbaik mencapai 23 juta. Batu roh kelas tinggi mencapai 1,8 miliar. Batu roh kelas menengah sebanyak 320 miliar. Tan Yun tersenyum dan membawa kera iblis ke istana lantai pertama. Dia tidak pergi melalui formasi teleportasi, tetapi dengan hati-hati datang ke pintu istana yang tertutup, menarik napas dalam-dalam dan dengan lembut membuka pintu istana ke celah, dan yang dia lihat adalah lautan awan. Jelas lokasi istana, tempat dia berada sekarang, sangat tinggi. Meskipun Tan Yun tidak tahu di mana itu, dia menduga karena ada begitu banyak batu roh yang disimpan di istana lantai 6, jelas istana ini sangat luar biasa. Tan Yun tidak menyangka bahwa pavilion Tong Tian bisa menghasilkan puluhan juta batu roh kelas terbaik dan ratusan miliar batu roh kelas menengah. Tan Yun melihat ke bawah, mengalihkan pandangannya ke awan dan menemukan bahwa ada sekelompok lembah peri di bawah dan ada pavilion di setiap lembah peri. Tiba-tiba tatapan Tan Yun tertuju pada lembah peri yang sudah dikenalnya. Dengan sedikit pencerahan di matanya, Tan Yun berkata, "Jadi aku datang ke sini." Lembah peri familiar yang dilihat Tan Yun adalah kediaman Gong Xun Roxy, seorang murid divisi senjata gerbang abadi. Sejak saat itu, Tan Yun dapat melihat bahwa dia telah mencapai alam rahasia divisi senjata gerbang abadi. Tan Yun mengerutkan kening, menoleh dan menatap ke langit, menemukan sebuah plakat yang tergantung di atas gerbang istana. Plakat itu bertuliskan, "Divisi senjata, pelanggar akan mati." Tan Yun tiba-tiba menarik kepalanya dan dari celah pintu, lalu dengan lembut menutup pintu istana. Bagus sekali. Ada niat membunuh yang kental di mata bintangnya. Tan Yun ingin membalaskan dendam pada Fang Changhai yang selalu mengganggunya dan orang-orang divisi berjasa. Tan Yun lalu menutup matanya, melepaskan indera spiritual. Indera spiritual itu seperti gelombang tak terlihat, menyebar dari lantai pertama ke lantai 6 istana. Dengan hati-hati mengamati setiap sudut. Tiba-tiba, Tan Yun seperti menemukan sesuatu. Dia membuka matanya dan melambaikan tangan kanannya. Segera, potongan-potongan mayat yang rusak naik ke langit, mengungkapkan dua formasi teleportasi. Salah satunya jelas mengarah ke pavilion Tong Tian di kota gerbang abadi, dan formasi teleportasi lainnya, Tan Yun menduga karena mereka adalah pasukan bayangan Fang Changhai, maka formasi teleportasi satunya harusnya mengarah ke tempat tinggal Fang Changhai. Fang Changhai, kamu akan mati hari ini. Tan Yun mencibir dan segera memasukkan singa naga emas ke dalam tas binatang, lalu mengubah kera iblis menjadi seukuran telapak tangan dan menyelinap di dada Tan Yun. Kemudian Tan Yun melepaskan api besar dengan cepat datang ke istana lantai 6. Dia mulai membakar nafas dirinya, singa naga emas dan juga kera iblis. Kemudian dia datang ke formasi teleportasi di lantai pertama istana. Batu roh terbaik mengaktifkan formasi teleportasi tersebut. Ruang dalam formasi teleportasi terdistorsi. Setelah Tan Yun merasa sedikit pusing, dia menemukan bahwa dia telah datang ke ruang rahasia dengan luas 100 meter persegi. Pada saat ini, tiba-tiba raungan tua terdengar di telinga Tan Yun dari luar ruang rahasia. "Aku sangat marah, dasar sampah tidak berguna. Aku menyuruhmu membunuh Tan Yun, tapi kamu tidak bisa melakukannya sampai sekarang." Tan Yun menatap dan segera menahan nafas. Dia menempelkan telinganya ke dinding ruang rahasia itu. Seperti yang diharapkan Tan Yun, tempat dia berada sebenarnya adalah istana abadi kediaman Fang Changhai. Pada saat ini, Fang Changhai di aula gelisah dan memandangi orang tua dari divisi senjata yang sedang berlutut di tanah. Ketua ke-13, para leluhur telah memerintahkan dan memberikan kepala ini 10 hari terakhir. Jika kamu tidak bisa membunuh Tan Yun lagi, leluhur ingin kepala ini melakukannya sendiri. Ketua ke-13 tampak panik dan segera berkata, "Kepala,
Anda tidak tahu, sekarang pintu masuk ke alam rahasia divisi berjasa telah lama ditutup. Sekarang para murid dari divisi berjasa tidak pernah keluar. Kepala, bawahan juga ingin memasuki alam rahasia divisi berjasa dan menghancurkan Tan Yun. Tetapi bawahan benar-benar tidak ada cara untuk menyusup ke alam rahasia berjasa. Mendengar ini, Fang Changhai bergegas mengusir keluar tetua ke-13. Keluarlah, dasar tidak berguna. Pada saat ini, Tan Yun mendengar Fang Changhai bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. Aku akan memberi Yu Ying 10 hari lagi. Jika tidak ada berita kematian Tan Yun, maka dia dan semua orang dari pasukan bayangan akan dimakamkan bersamaku. Setelah itu, Tan Yun mendengar langkah kaki Fang Changhai semakin dekat. Tan Yun memancarkan kilatan di matanya, membalikkan tangan kanannya, dan seutas tali panjang muncul di tangannya. Kemudian, suara itu terdengar di kepala kera iblis. Kera tua, ambil talinya dan pegang nanti lehernya. Kera iblis mengangguk, melompat dari pangkuan Tan Yun. Tubuhnya berubah menjadi setinggi seseorang, mengambil tali dengan kedua tangannya, dan menunggu Fang Changhai memasuki ruang rahasia. Secara alami, tali ini adalah milik Lu Hang, ketua penegak hukum gerbang abadi. Lu Hang telah mengikat Tan Yun dengan perangkat kelas menengah ini beberapa jam yang lalu. Tidak lama kemudian, dinding di ruangan rahasia bergemuruh terbuka, dan Fang Changhai tanpa penjagaan sebelum melangkah ke ruang rahasia, kera iblis segera mencekik leher Fang Changhai dengan tali panjang di tangannya. Tan Yun, kamu! Saat Fang Changhai menyadarinya, dia menatap Tan Yun dengan marah. Suaranya tiba-tiba berhenti dan dia tidak bisa berbicara. Diamlah, kalau tidak, aku akan mematahkan lehermu, ucap kera iblis pembunuh, menunjukkan cahaya yang ganas. Fang Changhai mengertakkan giginya karena marah, membalik tangan kanannya. Pedang terbang dari cincin Qian Kun muncul entah dari mana, menusuk kera iblis dari belakang. Kamu masih ingin menyerangku, semut di alam jiwa ilahi tingkat 9. Kera iblis menggunakan tali untuk mengunci leher Fang Changhai. Tubuhnya terbalik di udara dan Fang Changhai dilemparkan dengan satu pukulan. Setelah kera iblis membanting Fang Changhai ke tanah, dia menginjak dada Fang Changhai dan berkata dengan kejam, "Jika kamu berani bergerak, aku akan langsung membunuhmu." Mendengar ini, Fang Changhai sangat ketakutan. Dia bisa melihat bahwa dia dikendalikan oleh kera iblis. Untuk sementara, Fang Changhai tidak tahu bagaimana Tan Yun sampai ke kamar rahasianya. Fang Changhai menjadi panik, wajahnya pun memerah. Tan Yun, tolong, jangan bunuh aku. Tan Yun menutup telinganya, membalikkan tangan kanannya, dan pedang terbang harta karun kualitas tinggi muncul di tangannya. Dia segera datang ke sisi Fang Changhai, amarah menyembur di mata indahnya. Yu Ying hampir membunuh Shen Subing dan Shen Qingyu. Kamu sialan, bagaimana aku tidak membunuhmu? Dan juga, cucumu ingin Xiao. Xiao adalah muridmu, tapi dia adalah wanitaku. Cucumu ingin membunuhku, pada akhirnya dia dibunuh olehku. Tetapi kamu tidak terima dan ingin membunuhku. Kamu bajingan tua, aku akan membunuhmu 100 kali tanpa menghilangkan kebencianku. Setelah itu, dalam isakan tragis Fang Changhai, Tan Yun memasukkan pedangnya ke leher Fang Changhai dan darah menyembur keluar. Kemudian Fang Changhai kejang beberapa kali di tanah dan mati. 9 jiwa Fang Changhai bergegas keluar dari mayat dan melarikan diri. Kera iblis segera mengeluarkan energi iblis hitam menyelimuti 9 roh itu, menarik 9 jiwa ke dalam ruang rahasia. Tan Yun lalu melambaikan tangannya dan mengatur penghalang kedap suara. Saya lupa memberitahu Anda, Yu Ying ditangkap oleh saya dan 499 tentara lainnya yang tewas juga dieksekusi olehku. Tan Yun, aku tidak boleh mati. Fang Changhai tahu bahwa memohon belas kasihan tidak berguna. 9 jiwanya mengerikan seperti hantu yang mengaum.
Tan Yun mengangkat bahunya dan setelah memotong leher jiwa Fang Changhai dengan pedang, jiwa itu seperti awan asap dan menghilang. 9 jiwa ilahi terhubung dan bersama-sama dengan salah satu dari 8 yang tersisa, mereka meratap kesakitan, mencoba melepaskan diri dari belenggu energi jahat dari kera iblis pembunuh. Namun, tetap saja mereka tidak bisa bergerak. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Aku juga mengambil semua batu roh di istanamu di lantai 6. Segera setelah kata-kata itu keluar, 8 jiwa Fang Changhai mengutuk Tan Yun. Sebelum kata-kata itu jatuh, jiwa-jiwa itu meraung seperti babi. 6 dari mereka dibunuh oleh Tan Yun. Hanya 2 yang tersisa meringkuk dalam energi iblis. Ekspresi mereka sangat menyakitkan. Kemudian Fang Changhai berkata, "Aku memberitahumu, leluhur divisiku telah mengawasimu. Cepat atau lambat, kamu akan mati. Kamu juga akan dimakamkan bersama denganku." Tan Yun mencibir dan berkata, "Fang Changhai, kamu bisa pergi dengan tenang. Akan ada seseorang yang dimakamkan untukmu di masa depan, dan itu adalah leluhur divisimu." Dengan mengatakan itu, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Fang Changhai. "Katakanlah, leluhurmu yang mana yang menyuruhmu untuk membunuhku dan siapa namanya?" Fang Changhai berkata dengan bodoh, "Itu adalah leluhur ke-6 dari divisi senjata, tapi aku tidak mengetahui namanya." Tan Yun lalu mendengus dingin dan memerintahkan, "Kamu sekarang pergi keluar aula dan berteriak, 'Maaf leluhur ke-6, murid tidak dapat melakukan apa-apa yang kamu perintahkan. Murid minta maaf.'" Setelah itu Tan Yun melambaikan tangannya dan mengangkat penghalang kedap suara. Jiwa terakhir dari Fang Changhai terbang keluar dari alam rahasia. Segera setelah itu Tan Yun mendengar teriakan memekakan telinga. "Maaf leluhur ke-6, murid tidak bisa melakukan apa yang Anda perintahkan. Murid meminta maaf." Begitu suara itu jatuh, Tan Yun menemukan melalui indera spiritualnya bahwa jiwa Fang Changhai di luar aula telah tersebar di udara. Tan Yun dengan cepat menyingkirkan tali panjang di tanah dan melemparkan tubuh Fang Changhai keluar dari ruang rahasia. Siapapun dapat melihat bahwa Fang Changhai meninggal karena bunuh diri. Keratua masuk ke kantong binatang. Setelah Tan Yun memasukkan kera iblis ke dalam kantong binatang, dia membakar aura di ruang rahasia dengan api Hongmeng, dan kemudian meninggalkan ruang rahasia melalui formasi teleportasi dan mencapai lantai pertama dari istana. Kemudian Tan Yun mencapai lantai 12 pavilion Tongtian, kota gerbang abadi, melalui formasi teleportasi di istana. Tan Yun dengan tenang menaiki tangga dan berjalan menuju lantai pertama. Ketika dia sampai di lantai ketiga, dia bertemu dengan wanita yang telah menerimanya sebelumnya. Tan Yun segera menggunakan kekuatan sucinya untuk mengendalikan wanita itu dan bertanya, apakah dia tahu bahwa Wan Chitong adalah pasukan bayangan. Seperti yang dibayangkan Tan Yun, wanita itu tidak mengetahuinya. Mungkin para pekerja yang lainnya dan teman-teman dari seluruh pavilion Tongtian tidak ada yang mengetahuinya. Tan Yun lalu mengaku kepada wanita itu dan memberitahu semua orang di pavilion Tongtian bahwa Wan Chitong memiliki hal-hal penting, jadi dia tidak akan pergi untuk sementara waktu. Setelah mengatur semuanya, Tan Yun segera meninggalkan pavilion Tongtian dan terbang keluar dari kota dengan pedang terbangnya. Tan Yun tidak pergi ke divisi berjasa gerbang abadi, tetapi terbang menuju ke gerbang dalam. 2 hari kemudian, Tan Yun terbang melalui gerbang dalam ke gerbang luar, lalu meninggalkan alam rahasia sekte Huangfu dan terbang menuju kota perdagangan di kaki gerbang gunung. Sesaat kemudian di aula VIP, Tan Yun menemui Dante Swansong. Lalu Tan Yun menceritakan tentang keluarga jin yang telah memasuki sekte Huangfu. Wajah Dante Swansong tiba-tiba berubah dan dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dengan ekspresi serius. "Tan Yun, klan jin adalah salah satu dari 6 klan kuno yang dikatakan telah punah.
Bagaimana mungkin mereka ada di sekte Huangfu? Master Sekte, itu memanglah benar, Tan Yun berkata dengan jujur. Di tengah malam lebih dari sebulan yang lalu, ada 3 kelompok orang yang mengejar dan ingin membunuh 2 tetua divisi berjasa. 2 diantaranya adalah penjaga emas. Mulut harimau itu disulam dengan lingkaran matahari emas. Setelah mendengar ini, Dante Swansong terdiam sejenak. Ekspresinya menjadi lebih serius. Tan Yun, apakah kamu tahu siapa penjaga klan Jin yang termasuk di dalam sekte Huangfu? Murid tidak mengetahuinya. Tan Yun membungkuk dan berkata, setelah murid mengetahui bahwa klan Jin telah bercampur dengan sekte Huangfu, murid ingin segera memberitahu kepada Anda, supaya Anda dapat segera mulai menyelidiki siapa orang yang kira-kira menjadi penjaga klan Jin. Dante Swansong mengangguk, menunjukkan niat membunuhnya. Sekte suci Huangfu benar-benar disusupi banyak kekuatan. Master Sekte ini pasti akan menemukan mata-mata klan Jin yang telah bercampur dengan sekte suci Huangfu dan membunuh mereka semua. Dante Swansong memandang Tan Yun dengan persetujuan. Berita ini sangat penting. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Merupakan suatu kehormatan bagi murid untuk berbagi kekhawatiran dengan Master Sekte, ucap Tan Yun rendah hati. Dante Swansong lalu tertawa dan berkata terus terang, Tan Yun, Shen Suping dan Shen Qingyu telah diserang. Master Sekte ini telah menegosiasikan 3 hal dengan barang antik. Di masa depan, mereka tidak akan secara pribadi mengganggu divisi berjasa. Sekarang divisi berjasa sedang dalam tahap pengembangan. Kamu dan Shen Suping masih memiliki murid berjasa, jadi jangan terlalu sering meninggalkan alam rahasia berjasa. Paman kakekmu berjaga di divisi berjasa, dan tidak akan ada yang berani menerobos masuk untuk menyerang kalian. Hal berikutnya yang harus kamu lakukan adalah bersabar, menunggu untuk bersaing dengan 9 divisi lainnya. Tan Yun lalu berkata dengan hormat, murid mengerti, jika tidak ada yang lain, murid pamit dulu. Dante Swansong melambaikan tangannya. Ketika Tan Yun baru saja berbalik, dia berkata lagi, Tan Yun, apakah kamu sudah memberikan latihan kepada Huangfu Yu? Master Sekte, murid telah memberikan Huangfu Yu teknik latihan dari guru murid, ucap Tan Yun. Baiklah, pergilah. Dante Swansong tersenyum puas. Setelah Tan Yun pergi, wajah Dante Swansong menjadi muram. Apakah itu klan Jin atau kekuatan lain? Hanya ada satu hasil pada akhirnya, dan hasil itu adalah kematian. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.